Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis, dimana seperti biasa kali ini kita akan merangkum film Jackie Chan lagi sesuai requestan Anda, fans garis keras daripada Jackie Chan. Yang mana votingan kemarin sudah sangat jelas terlihat bahwa Anda semua masih menginginkan film Jackie Chan untuk digarap. Tapi tidak apa-apa, itu akan menambah budi-budi AdSense di dalam hidup saya setiap harinya. Oke bos, kali ini kita akan merangkum film Jackie Chan yang berjudul Half-Life of Kung Fu. Dirilis tahun 1980, film mengisahkan Jackie Chan sebagai pengelana yang hidup sebatang kara tanpa tujuan hidup. Ia diberi misi untuk ikut dalam sebuah perjalanan mengantar barang berharga dengan para rombongan klan dari klan rahasia. Di mana dalam perjalanannya tersebut, rombongan Jackie banyak menemukan rintangan tatkala banyaknya klan yang ingin memperebutkan barang berharga tersebut. Lalu bagaimana kisah awal dari perjalanan Jackie dan gimana sih endingnya? Mari kita mulai arus ceritanya. Oke, kisah dimulai dan akan berfokus pada sosok pemuda yaitu Jackie, yang mana dirinya hidup di sebuah desa tanpa rumah, tanpa keluarga, dan tanpa pacar, alias sebatang kara. Tak lama ada seseorang yang menempelkan sebuah iklan lowongan pekerjaan sebagai pengawal, dan Jackie yang melihat hal itu langsung mengambil untuk kemudian menuju ke lokasi dengan maksud ingin mendaftar pekerjaan tersebut. Tibanya di sana, ia langsung diterima dan langsung diberikan tempat tinggal, bahkan jaminan ketenagakerjaan pun ia sudah mendapatkannya. Namun tanpa Jackie ketahui, ternyata itu adalah klan iblis yang biasa melakukan kejahatan dengan merampok barang-barang berharga. Klan tersebut dipimpin oleh seseorang wanita yang bernama Nyai Kim. Dan singkatnya saat malam tiba, Jackie yang sudah diperingatkan untuk tidak kepo terhadap ruangan Nyai, justru malah mencoba mengintipnya. Lah bodohnya, temannya yang memperingatkan Jackie sendiri juga ikut-ikutan mengintip ruangan tersebut, dan alhasil karena Nyai sudah mengetahui dirinya diganggu, teman Jackie harus mati tergigit ular miliknya. Jackie pun melarikan diri dan sudah pasti ia tidak akan bekerja di klan tersebut. Yang ada, ia akan dibunuh oleh klan tersebut jikalau bertemu kembali. Di sini Nyai juga menugaskan partnernya yang bernama Tuan Wang itu agar bersiap-siap dalam misi perampokan besar yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, di mana sebentar lagi akan ada sekelompok klan pengawal barang kerajaan yang hendak melintas. Disinyalir barang yang dibawa tersebut berupa giok langka yang banyak diincar oleh klan-klan lain. Maka dari itu sang Nyai meminta kepada partnernya untuk mempersiapkan dengan amat sangat matang agar tidak kalah dalam perebutan nanti. Setelah itu, Jackie yang tak tahu harus kemana lagi, berjalan terus menelusuri tempat untuk mencari makanan. Di mana pada saat yang bersamaan tersebut, Jackie melihat ada dua orang yang sedang bertarung untuk kemudian mencoba melihatnya. Faktanya, pria yang memenangkan pertarungan tersebut adalah kesatria pembela kebenaran yang diutus oleh seseorang untuk membunuh pria tersebut. Karena ternyata pria itu adalah seorang pembunuh yang menjadi buronan sejak lama dan amat sangat sulit ditaklukkan. Namun ketika sang kesatria akan membunuh buronan tersebut, Jackie tak sengaja mengagetkan mereka berdua, dan hal tersebut dimanfaatkan si buronan untuk bisa menyerang si kesatria. Lalu pada akhirnya sang kesatria berhasil membunuh buronan itu dengan cambuk ciri khasnya, tetapi ia harus mati akibat senjata beracun yang tertancap di tubuhnya. Setelah itu Jackie mencoba mendekati kesatria itu untuk memeriksa keadaannya, di mana di situ Jackie melihat adanya sebuah surat yang ternyata itu adalah surat hadiah jika berhasil membunuh buronan tersebut. Jackie yang melihat adanya potensi uang dengan cepat mengambil surat itu berikut cambuk milik sang kesatria, lalu menuju ke orang yang bersangkutan untuk meminta hadiah di sana. Setibanya di sana, Jackie langsung menerima hadiah tersebut, dan dari sinilah Jackie memutuskan melabeli dirinya sebagai kesatria dari pemilik cambuk itu. Faktanya, sosok kesatria master cambuk yang bernama Liu tersebut itu sangat terkenal dan sangat melegenda bagi para masyarakat di setiap daerah. Hal itu dibuktikan dengan antusiasnya masyarakat tatkala menyambut Jackie keluar. Namun meski begitu, masyarakat di daerah ini tidak semua mengetahui fisik dari Master Liu, sehingga mereka mengira bahwa Jackie
adalah Master Liu yang sebenarnya. Singkat cerita, Jackie pun melanjutkan rutinitas tak jelasnya kembali, di mana dalam rutinitas tersebut, Jackie tak sengaja berpapasan dengan Nyai Kim dan Tuan Wang kembali, dan alhasil, Jackie pun dikejar-kejar oleh mereka. Di sini, Jackie yang tak memiliki keahlian dalam berkungfu hampir saja menjadi bulan-bulanan Tuan Wang sampai tiba-tiba ada seseorang yang menancapkan senjata ke badan Tuan Wang hingga bisa dipastikan Tuan Wang mati dan mengakhiri perannya di film ini. Nyai Kim yang melihat partnernya mati langsung bertindak untuk membunuh Jackie. Tetapi itu tidak mungkin terjadi karena tak lama berselang orang yang membunuh Tuan Wang muncul dan langsung menyelamatkan Jackie. Dia adalah seorang kakek yang memiliki julukan si pengemis tua. Alasan si pengemis tua menyelamatkan Jackie karena si pengemis tua penasaran bagaimana bisa Jackie mendapatkan cambuk milik Master Liu. Dan alih-alih Jackie akan bercerita, Jackie justru memohon kepada si pengemis tua agar mau menjadikannya murid dan mengajarkan Jackie bagaimana caranya berkungfu. Pengemis tua pun sontak langsung menolak dan memarahi Jackie, lalu menyinggung Jackie bahwa seorang Master Liu tak mungkin mau melakukan hal seperti ini. Akhirnya Jackie pun mengakui yang sebenarnya kepada pengemis tua, dan pengakuannya pun sudah pengemis tua ketahui sebelumnya. Pengemis tua hanya menguji kejujuran Jackie dan ketulusannya. Karena sudah mengakui semuanya dan Jackie pun amat sangat serius ingin menjadi muridnya, akhirnya dibuatlah kesepakatan di mana Jackie diperintahkan untuk mengunjungi sebuah daerah lalu menemui seseorang yang bernama Fang untuk kemudian bergabung ke dalam klan miliknya serta ikut dalam misi yang disungsung oleh klan tersebut. Adegan berpindah yang memperlihatkan Tuan Fang beserta anak perempuannya yang bernama Desi, lalu ada asistennya Nao sudah sampai di desa tersebut dan bermaksud ingin beristirahat sejenak. Di mana kita akan langsung bisa menebak rombongan klan Tuan Fang ini adalah yang diutus untuk mengirim giok berharga tersebut. Tidak dijelaskan akan dikirim kemana giok itu dan dari mana mereka berasal. Tapi yang pasti, jika mengaca dari rombongan klan Tuan Fang, asumsi gua mengatakan mereka diutus oleh salah satu kerajaan untuk mengirim giok tersebut ke kerajaan lainnya. Entahlah, hanya Pak Sutradara yang mengetahui hal ini. Setelah itu, mereka pun memesan makanan di mana di situ sudah ada Jackie yang jelalatan memandangi Desi tanpa Jackie sadari rombongan mereka adalah orang yang Jackie cari. Di situ juga terdapat dua orang bersaudara yang tengah ribut perkara hitung-hitungan dalam membayar makanan. Sampai-sampai tak sengaja menyentuh barang yang dibawa Tuan Fang sehingga membuat Nao dan Desi sontak bertindak akan hal tersebut. Jackie yang melihat adanya keributan berusaha melerainya, namun di balik melerainya tersebut, ternyata Jackie mengambil kesempitan dalam kesempatan, yaitu mencuri uang milik mereka berdua. Desi yang melihat hal tersebut juga ikut-ikutan mengerjai Jackie dengan mengambil semua barang yang ada di saku Jackie, dan alhasil, kedua bersaudara yang kita panggil saja namanya Jin dan Jun serta Jackie tak bisa membayar makanan di restoran tersebut. Tuan Fang yang mengetahui tindakan anaknya berusaha menasehati dan memberitahu anaknya bahwa Jackie adalah orang yang diutus pamannya, yaitu si pengemis tua. Setelah itu, Jackie kembali berjalan untuk mencari keberadaan Tuan Fang. Di mana tak lama setelah itu, muncullah sosok baru yang bernama Aceng yang nampak seperti seorang pengemis juga. Apa peran dia dan siapa dia nanti akan terjawab. Di sini, Aceng berusaha sok akrab kepada Jackie dengan langsung memperlihatkan sebuah jurus kepada Jackie untuk Jackie pelajari. Karena si Aceng memberi penawaran gratis, Jackie pun bersedia mengikuti gerakan yang ia ajari.
Setelah itu, Jackie pun melanjutkan perjalanan lagi, di mana kali ini ia mendapatkan masalah baru karena Jin dan Jun sudah menyadari bahwa Jackie adalah orang yang mencuri uangnya di restoran tadi. Alhasil, Jackie pun diserang oleh mereka berdua. Beruntung, Tuan Fang datang dan langsung menyelamatkan Jackie. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah hotel sampai pagi tiba. Di situ, Jackie meluangkan waktunya untuk berlatih kungfu dari sebuah kertas pemberian aceng yang diam-diam diselundupkan ke hotel tersebut. Di mana tak lama setelah itu, ia didatangi oleh seseorang wanita yang bernama Melanie Liu yang langsung menyerangnya. Faktanya, Melanie ini adalah adik dari Master Liu yang terus mencari keberadaan kakaknya karena tak kunjung pulang ke rumah. Ia pun langsung menginterogasi Jackie dan menanyakan keberadaan kakaknya tersebut. Tak mau diserang terus-menerus, Jackie pun langsung menceritakan yang sebenarnya dan mengetahui kakaknya sudah mati. Melanie pun turut larut dalam kesedihan. Seiring Daisy pergi meninggalkan Jackie, Aceng pun muncul dan mengedukasi Jackie agar berlatih lebih serius karena mengetahui ia telah kalah dari seorang wanita. Tak lupa, Aceng pun menguji sedikit ketangguhan Jackie dan memberi kembali lembaran kertas baru yang harus ia pelajari. Setelah itu, Aceng pun pergi. Keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali di mana baru saja melangkah tak jauh dari lokasi, mereka sudah dihadang gerombolan klan lain yang siap mencuri barang berharga tersebut. Faktanya, klan tersebut adalah klan dari buronan yang dibunuh oleh Master Liu tempo hari, di mana seperti yang sudah kita ketahui, klan mereka merupakan klan yang sangat tangguh dalam segi pertarungan. Untuk itu, pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Dan muncullah satu klan lagi yang tidak lain tidak bukan adalah klan iblis yang dipimpin si Nyai. Tidak cukup sampai di situ. Ternyata Jin dan Jun juga muncul dalam agenda ini dan mereka juga ikut dalam misi merebutkan giok berharga tersebut. Melihat keadaan yang sudah semakin chaos, sebagian dari mereka membawa pergi Tuan Fang yang keadaannya sudah semakin memburuk. Setelah itu, mereka pun berkumpul kembali dan mencari solusi bagaimana caranya agar mendapatkan obat demi kesembuhan dari Tuan Fang. Di mana Nao memberikan informasi bahwa obat yang dibutuhkan Tuan Fang dimiliki salah satu klan yang ada di wilayah tak jauh dari sini. Dengan cepat, Jackie pun bergegas meluncur untuk mengambil obat tersebut. Dalam perjalanannya, Jackie melihat Melanie sedang dikejar-kejar pria hidung boleng yang ingin memperkaos dirinya. Melanie sebenarnya sempat melawan, namun apa daya, ia tak sanggup melawannya karena terkena senjata beracun milik pria tersebut. Beruntung, Jackie datang dan coba meladeninya. Tapi lagi-lagi, Jackie tak mampu mengalahkan pria itu hingga tak lama, muncullah pengemis tua dan langsung membantunya dari kejauhan. Hasilnya, Jackie pun
mampu mengusir pria tersebut. Pertanyaannya, siapakah sosok pria yang bernama Master Fu tersebut? Nanti akan terjawab. Meski Melanie terkena panah beracun dari Tuan Fu, beruntung Jackie berhasil mengambil penawarnya dan Melanie berhasil diselamatkan. Tak lupa, penawar tersebut juga akan berguna untuk mengobati Tuan Fang nanti. Di sini, Jackie memberitahu semua yang terjadi kepada pengemis tua, dan pengemis tua langsung menyalahkan Jackie karena tak mau belajar kungfu sehingga mengakibatkan Tuan Fang terluka. Karena faktanya, meski tak mengajarinya secara langsung, rupanya pengemis tua sudah mengajarkan beberapa kungfu kepada Jackie tanpa Jackie sadari. Di mana ternyata pengemis tua sudah mengirimkan Aceng yang merupakan murid terbaiknya. Tetapi seperti yang sudah kita ketahui, Jackie nampak tidak serius dalam berlatih. Meski kesal kepada Jackie, pengemis tua tetap tak menghilangkan tanggung jawabnya sebagai pelatih, di mana kali ini Jackie diberikan tutorial baru yang harus ia pelajari. Di satu sisi, fakta mengejutkan pun kembali terungkap, di mana ternyata Nao adalah seorang pengkhianat yang juga ingin mengejar giok tersebut. Ia berasal dari klan iblis yang diutus Nyai untuk mencari informasi. Dan karena kedoknya sudah diketahui Desi, mau tidak mau, mereka berdua pun terlibat perkelahian. Seiring pertarungan berlangsung, Desi yang kalah jauh ilmunya dari Nao tak mampu meladeninya. Sampai akhirnya Jackie dan Melanie datang, lalu lewat perjuangan mereka bertiga, Nao pun berhasil dikalahkan lalu pergi dari lokasi. Keesokan harinya, Jackie mulai melatih dirinya dengan buku yang diberikan gurunya. Tak lama, Desi muncul yang diikuti Melanie dengan membawakan makanan untuk mereka sarapan. Lalu tiba-tiba, mereka dikejutkan kembali dengan kemunculan klan perampok yang lagi-lagi membuka aksi pertarungan di antara kedua kubu tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Mengetahui Tuan Fang sudah kembali sehat, akhirnya diambillah keputusan untuk melanjutkan perjalanan dengan bergabungnya Desi dalam misi ini. Dan tibalah pertarungan akbar untuk memperebutkan seonggok giok antara klan iblis, klan perampok, klan Jin dan Jun, serta klan Tuan Fang. Di sela-sela pertarungan berlangsung, pengemis tua datang yang langsung membuat Nao mati akibat panah beracun operan dari nyainya sendiri. Dan pengemis tua langsung meladeni perlawanan pemimpin klan perampok tersebut. Sementara Jackie berhasil membunuh si nyai lewat senjata makan tuan. Lalu tibanya Jackie dan gurunya akan menghabisi ketua klan perampok tersebut. Tiba-tiba ia sudah dimusnahkan terlebih dahulu oleh Tuan Fu, yang ternyata dia adalah ketua dari klan Jin dan Jun. Tuan Fu tak terima muridnya dibunuh olehnya, lalu putranya dilukai juga. Namun ketua klan perampok tersebut yang lumayan tangguh dalam bertarung masih mampu meladeni hingga akhirnya membuat putra Tuan Fu ikut mampus meski ia juga harus tewas.
Dan tibalah pertarungan terakhir antara Tuan Fu melawan pengemis tua dengan kombinasi kedua muridnya. Singkatnya, mereka berhasil mengalahkan Tuan Fu dan berhasil menyelamatkan semua anggota. Di scene akhir, ternyata batu giok yang dibawa Tuan Fang adalah yang palsu karena tujuan sebenarnya hanyalah ingin memusnahkan semua bajingan-bajingan tersebut. Dan batu giok yang asli baru akan dikirimkan setelah ini dan dalam kondisi yang sudah pasti aman. Tamat. Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan videonya kali ini. Mungkin kita besok jeda terlebih dahulu untuk pembahasan Jackie Chan supaya nggak boring gitu ya. Besok kita akan ganti mungkin ke Sammo Hung, atau mungkin Paman Tat, atau mungkin Stephen Chow, atau mungkin yang lainnya. Tungguin aja. Tapi yang pasti kita rehat sejenak dulu aja ya buat Jackie Chan. Oke bos, thanks for watching. See you in the next video. Peace always and see you again man.